Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Amma ba'du. Hadirin rahimani rahimakumullah, bahwa orang mukmin pasti meyakini bahwa kehidupan di dunia sangat sebentar, pasti akan hancur, berakhir. Berakhirnya kehidupan dunia itulah yang disebut kiamat. Kiamat itu ada dua. Kiamat sughra, disebut juga kiamat kecil, yaitu matinya manusia, dicabutnya nyawa seseorang dari kehidupan dunia. Yang kedua kiamat kubro, sering disebut kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Kita akan melalui dua tahap kiamat. Yang pasti kiamat sughra yang ditandai dengan kematian. Setiap nafas pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap napas individu yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan kematian yang kita ingin lari darinya, siapa yang ingin mati tunjukkan jari. Yang hadir di sini, siapa yang ingin mati? Coba. Yang ingin mati. Ya, enggak ada yang acung. Kalau nggak ingin mati, apakah kalian tidak akan mati? Mati. Ya, walaupun kalian tidak ingin mati, apakah kalian tidak akan mati? Mati. Walaupun manusia ingin lari dari mati, ya, pasti kematian akan menjumpainya. Ya. Siapa yang bisa menjawab ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah menarik. Setiap manusia pasti akan mati. Nah, walaupun kamu tidak suka mati, kematian pasti akan menjemputnya. Ya. Kematian walaupun kamu lari darinya, maka pasti dia yang akan menjumpaimu. Ayo, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah menarik. Ada yang menjawab? Masya Allah, al-mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kan gitu ya. Kematian yang kamu berusaha lari darinya, maka kematian itu pasti akan menjumpainya. Jadi kalian, kita semua itu hakikatnya adalah camat. Camat apa? Calon mati, ya,
jangan petata petiti ya. Orang yang petata petiti, nah ini terus dialisam sama malaikat Israel nanti ya. Oh, petata petiti dipanggil Gusti Allah, pura-pura ora krungu. Ngapain Gusti Allah manggil karepku? Naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai ya sombong kepada Allah. Apa sih kita? Ya. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa sebenarnya? Makhluk yang terbuat dari air hingga. Apa yang pantas disombongkan kita di sisi Allah? Kenapa kita dipanggil oleh Allah? Tidak tergerak. Ya. Dipintas nang Jibril, dipintas nang Israel nanti. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah itu? Allah sudah memberi makan, minum, oksigen untuk bernapas, air untuk keperluan, semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Allah tidak minta dibalas, ya. Allah nggak minta dibalas, tidak minta dibayar. Coba kalau kita membayar segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa nggak? Bisa nggak membayar kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita? Bisa nggak? Enggak. Jangankan membayar, ngitung, nggak sanggup ngitung berapa jumlah kenikmatan yang Allah berikan sama kamu ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau coba-coba ngitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, pastilah tuhsuha. Kalian nggak mampu ngitung aja nggak mampu, apalagi bayar. Ini, tapi kenapa kita itu masih petaka petiti, dipanggil gak dengar, sudah mau waktu sholat, tidur saja dulu. Nah kalau orang sengaja tidur sebelum qomat akan tiba, itu kan sama aja dengan apa itu? Tidur padahal tahu nih sudah hampir adzan, ya. Saya tidurlah, ya, menjelang adzan. Apa artinya? Apa artinya tidur menjelang adzan, apalagi menjelang qomat itu tidur? Apa artinya? Artinya menentang dan mengabaikan Allah. Ya. Jadi ini yang disebut petata petiti, ya. Wani karo Gusti Allah. Ben ora krungu diundang Gusti Allah ku bae. Ini bertata nanti akhirat ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, seperti ini perlu kita canangkan, kita camkan dalam hati kita supaya kita bisa mengatur waktu. Coba berani nggak kalau sekarang makhluk ya, Allah dibandingkan makhluk, boleh nggak sih? Boleh gak sih Allah dibandingkan makhluk? Tidak boleh. Allah itu segalanya kok. Tapi coba kalau misalnya Anda bandingkan, ya, sebentar lagi kurang semenit, ya, misalnya orang yang paling kamu cintai akan datang, ya, menghampiri kamu, manggil kamu, ya. Jangankan orang yang paling kau cintai. Coba kalau ada pengumuman dari sekolah besok ke Jakarta jam 3 pagi, ya, besok ada acara studi tour ke Jakarta jam 3 pagi. Maka apa yang terjadi kamu? Pasti nanti saya tolong dibangunkan jam sekian ya. Segala usaha dilakukan. Bahkan sebelum jam itu sudah siap-siap. Wah, saya akan pamit studi tour ke Jakarta, itu ya, nggak berani tidur. Berani tidur nggak kalau kita berangkat mau studi tour ke Jakarta bareng-bareng teman-teman sekolah,
berangkat saya tidur dulu. Berani ya? Enggak. Nggak berani. Kenapa sama Allah itu berani? Coba hal seperti ini kita pikirkan, ya. Karena apa? Ini kaitannya dengan iman, ya, dengan cinta kepada Allah. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa ingin, ya sulit mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu Allah menegaskan, wallahu yahdi ilaihi ma yurid. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang ada kehendak, ada niat dalam hatinya, ya, ada yurid, ada keinginan. Kalau kamu males, nggak ada keinginan, lah males. Sholat ya biasa, tidak sholat ya biasa, itu kan? Itu bukan orang yang beriman kalau sholat biasa tidak biasa, itu kan? Ya, keimanannya diragukan. Bahkan tidak mungkin orang yang beriman itu sholat biasa tidak juga biasa. Nauzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat yang sesungguhnya, yaitu kiamat kubro, idza zilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Pernah nggak ngalami lindu? Pernah dia ngalami lindu, Din? Pernah. Oh, lindu. Oh, goncang sedikit, itu nggak ada apa-apanya. Gimana peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Aceh? Ya, orang pada menggelepar, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan apabila bumi ini dihancurkan oleh Allah, hancur seperti aneh-aneh berterbangan. Kita bisa membayangkan nggak sih ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, terjadi tumbukan yang hebat antara bintang-bintang, ya. Maka kullu murdiatin arda'at wa dadau kullu dzati hamlin hamlaha. Wah, bagaimana ibu-ibu yang hamil langsung babahan. Anak lari dari ayahnya, ayah lari dari keluarganya. Kita bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita pandai membayangkan, ya, pasti kita ada rasa takut kepada Allah. Masalahnya kita tidak pernah membayangkan bagaimana kiamat terjadi, apa yang akan terjadi di hari akhirat kelak. Ketika aku berada di dalam persidangan Qadhi Rabbul Jalil, saya harus menghadap dan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pembela satupun, hanya mengandalkan amal perbuatan yang kita lakukan. Apakah amal perbuatan yang kita lakukan sudah cukup untuk membela kita? Sementara apabila kita diseru kepada Allah, kita tidak memperhatikan. Jadi kita harus ingat, alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa gharratuhumul hayatid dunya wal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Kan gitu. Jadi satu hari nanti ketika dipanggil Allah, kita memohon kepada Allah pertolongan, kita panggil Allah di sana, maka Allah akan ganti. Dulu ketika kamu di dunia dipanggil aku, nggak peduli. Sekarang, fal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Sekarang aku lupakan kamu. Aku tidak peduli dengan panggilanmu. Karena apa? Dulu kamu juga tidak peduli dengan panggilanku.
Hal yauma yansahum kama laqitu ayo. Kan gitu. Hari ini aku lupakan kamu. Aku lupakan kamu. Silakan kamu berada dalam kesakitan. Karena apa? Dulu kamu juga gitu. Ketika di dunia aku panggil, kamu tidak peduli. Mau nggak kira-kira? Nah ini ya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, marilah kita yakin terhadap ayat-ayat Allah. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, ya, dipahami artinya, diyakini maknanya, disampaikan ya kepada diri kita sendiri, diulang-ulang, disampaikan kepada orang lain. Tujuannya untuk memasukkan nilai-nilai keyakinan dalam diri kita sendiri. Ya. Semoga inilah yang menjadi jalan dan wasilah keselamatan kita. Ini hadirin sekalian yang perlu kita pahami. Kepada orang tua yang merasa memiliki anak, itu harus bertanggung jawab, ya. Tidak hanya bertanggung jawab untuk melahirkan, merawat, tapi juga mendidik, ya. Selalu mengingatkan, ya. Kapan mengingatkan itu? Sampai kita mati atau anak kita mati duluan. Jangan sampai kita berputus asa, tapi tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sungguh-sungguh artinya berarti kita wujudkan rasa kasih sayang itu, ya. Jangan kasih sayang hanya dikasih jajan yang banyak, uang yang banyak. Wah, kasih uang banyak cukup. Enggak. Ya. Yang kasih sayang itu perhatian. Bagaimana kita perhatikan segala gerak-geriknya, kita doakan, kita usahakan, kita kasih sayang. Insya Allah dengan demikian akan selamat bareng masuk surga bersama keluarga. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.